penduduk bumi ini agar jangan sekali-kali berbuat kerusakan ini. Karena Allah tidak suka dengan siapapun mereka yang berbuat kerusakan ini. Wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kalian berbuat kerusakan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka berbuat kerusakan. Kerusakan macam sama-sama kita mampu. Karena ulah tangan-tangan dari manusia, karena kesalahan manusia hanya untuk mematikan perutnya dan perut golongan. Dia hukum dunia, cinta akan dunia, dan tidak pernah memikirkan orang lain. Kalau mereka berpuasa, mereka tidak memikirkan rakyat. Kalau mereka berusaha, mereka tidak memikirkan bawahannya, tidak memikirkan semua orang yang ada di sekitar. Dengan keserakahan tangan-tangan jahil, maka sebagian masyarakat menerima akibat. Hutang yang Allah ciptakan untuk dijaga dan diberi. Karena tujuan manusia dicipta Allah sebagai ini jahil fil ardi khair. Sebenarnya menciptakan manusia, menjadikan manusia itu sebagai khalif. Dan Allah sangat tahu menjadi pemelihara, bukan menjadi perusahaan. Ketika hutan Allah ciptakan berlimpah tanaman-tanaman yang merupakan fungsi-fungsi yang sudah berbeda. Bahwa tanaman-tanaman yang besar digunakan untuk menampung curah air hujan sebagai mobilisasi bagi masyarakat, bahkan juga air hujan untuk memperkuat akar-akar daripada tumbuhan yang Allah tanam untuk kesehatan rakyat. Namun karena keserakahan manusia, hutan itu diterang. Lalu hujan turun, tak lagi bisa dari dan dalam sudah tidak, ranting-ranting sudah tidak, akar-akar yang kokoh tidak, sehingga air itu mengendap, terjadi longsor. Akhirnya air itu membawa seluruh apa yang menjadi kesalahan mereka. Ini sebagai bukti dan contoh bahwa manusia itu serakah yang pada akhirnya mengakibatkan orang lain yang susah. Seperti yang terjadi dengan kasat mata yang kita lihat di beberapa provinsi di Indonesia, Sumatera, Aceh, yang sampai sekarang terus dilanda musim, bahkan yang tergantung musuh karena kelaparan mereka yang bantuan konon-konon yang belum bersampai. Ini menjadi keprihatinan kita sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada empati kami membantu mereka saudara kita yang terkena musibah dan bencana longsor seperti Allah. Para penguasa melihat kejadian itu. Seluruh rakyat melihat kejadian itu. Bahwa bencana yang terjadi bukan berarti musibah tanpa, dan ini sebuah api yang perlu dipikirkan dan direnung bersama. Tanpa penguasa-penguasa yang zalim. Dan ayat itu dalam Quran surah Al-Qasas yang tadi saya sampaikan pada tadi pasal itu, maka itu persis dengan ayat yang lain surah yang berbeda, yaitu surah Al-Hud. Di situ ditegaskan oleh Allah, Zuharul Masar bil Arni wal Bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di dalam dan laut karena tangan-tangan jari manusia, karena kesalahan manusia. Kalau sudah mereka lakukan itu semua, maka mereka akan menerima akibat. Allah baru turunkan bencana
dan semua itu tidak aman. Allah turunkan bencana itu sebagai perhatian mereka. Dirasakan akibatnya sebagian. Maka yang mengucuk ayat itu Allah sampaikan dengan kalimat la'allahu yarji. Lidikum ba'u alladhi 'amil la'allahu yarji. Kalimat la'allahu yarji ini buat perhatian kita semua, terutama penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin bangsa yang diberikan amanah kepemimpinan oleh Allah. Lihat ayat itu ketika terjadi permata kalian, lidik ba'u alladhi 'amil lidikum, Allah turunkan bencana agar mereka merasakan atas perbuatan sebagian mereka itu. Maka dilihat semua. Kalau sudah terjadi mata pelajarannya, saudara-saudara, abang-abang yang masih diberikan nikmat oleh Allah, tulungkan tangan, bantu mereka. Penguasa-penguasa, kau lihat atas perbuatan sebagian aparat-aparat zalim yang melakukan sesuatu tindakan bodoh, kau lihat bertobat kalian. Allah biar cukup kembali agar mereka bisa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, jangan malu lagi perbuatan sesat, perbuatan yang kau tidak disukai rencana. Tapi kalau mereka tidak mengenali kalimat Allah biar cukup, sudah tampak di depan mata bencana bertubi-tubi diberikan, masih saja kejahatan diberlakukan. Kebohongan diberlakukan oleh orang-orang zalim, dosa-dosa masih dilakukan. Kalau sudah seperti itu, jangan salahkan Allah, jangan salahkan bumi, jangan salahkan hujan. Semua yang Allah ciptakan itu punya manfaat, mendatangkan manfaat untuk kita semua. Hanya kita orang-orang yang miskin yang tidak tahu ini, yang suka merusak dengan keserakahan. Ini pelajaran berharga. Maka itu kita umat Rasul yang diberikan keluasan rezeki kesehatan, maka bukan karena kita bukan bantu agar meringankan daripada usaha. Tapi kita berkasih pada diri kita. Kalau itu terjadi pada diri kita, apa yang kita rasakan? Ini yang kita lakukan. Jangan kita tertawa di atas penderitaan orang lain, itu penderitaan saudara-saudara. Ketika kita berbicara tentang ini, ada juga sebagian orang yang menggigil dan mencibir. Yang penting kamu kita enggak. Itu kan sudah takdir. Sudah jangan bicara itu. Ini orang bodoh yang mengatakan demikian, bukan manusia. Sebodoh-bodohnya manusia yang punya hati berani, sekalipun mereka tidak beribadah dan tidak berpikir, ketika melihat saudara yang musibah, ada yang empati, merasakan itu terjadi pada diri. Ketika dia berbicara, jangan bicara tentang ini yang penting kamu pintar. Ini bertakdir dari soroknya Allah. Sangat biasa orang itu berbicara yang tidak pernah dia kontrol lagi, yang sudah pasti mereka bukan waktu di mati. Kalau kita bicara, ya memang ini takdir betul, takdir. Namun perlu kita pahami dan harus kita pelajari tentang itu. Jangan kita berbicara tentang sesuatu yang terjadi akibat itu, tapi yang kita renungkan dan kita cari solusinya, sebab-sebab di balik itu bukan takdirnya. Jangan salahkan takdir. Dan perlu kita pelajari qada dan qadar Allah itu, saudara. Kata qada dan qadar berbeda berat, tidak bisa dipisahkan. Bahasa sederhana yang kita paham, qada artinya takdir, qadar artinya takdir. Qada adalah takdir yang dicipta Allah sebelum ada ini. Alam ini belum tercipta, Allah sudah tentukan
apa yang belum terjadi dan akan terjadi. Itu Allah tentukan kita lahir di mana, dari rahim siapa, orang mana, sudah Allah tentukan. Itu namanya qada. Takdir yang ditentukan sebelum terjadi. Namun qada ini menuntut takdir yang disebut dengan qadar. Apa itu qadar? Qadar bahasa sederhananya takdir yang berjalan di tengah-tengah peristiwa yang sudah Allah ciptakan itu akan dijaga dan dipelihara. Di situ nanti ada inayat Allah, ada hukum kausalitas sebagaimana. Dan takdir yang disebut dengan sejak ajal Allah ciptakan itu bisa terjadi kalau sabab-sababnya itu jelek yang dilakukan oleh orang, dan itu bisa terjadi. Tapi takdir di ajal itu yang Allah ciptakan bisa tidak terjadi kalau sabab-sababnya orang yang ada di dalam kehidupan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama. Walakin kadzabu wa akhbarna bima kanu. Ini untuk kausalitas. Kalau sekiranya penduduk bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, pemimpin-pemimpinnya beriman, tidak zalim, tidak berbohong, dia amanah, rakyatnya juga melakukan keimanan. Jangan 100%, 50% saja rakyat Indonesia beriman, bertakwa, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Pasti kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, turun hujan di bumi, turun hujan yang menunjukkan berkah hidup kita. Walakin kadzabu wa akhbarna bima kanu yaksibun. Akan tetapi sekiranya mereka mendustakan ayat-ayat, maka hukum mereka karena berbuat jahat. Itu hukum kausalitas. Takdir yang sedang ajal itu Allah ciptakan tidak akan terjadi yang jelek untuk kita kalau sabab-sababnya bagus, sabab-sababnya baik yang kita lakukan. Dan orang itu diciptakan Allah takdirnya jahat bisa jadi baik kalau dia mau mendengar, melihat dan merasa, bisa berubah. Hidayah Allah tanamkan kepada dia, maka dia bisa berubah. Ada. Jadi jangan dikit-dikit kita takdirnya seperti ini. Jangan begitu. Yang kita cari sabab-sababnya. Rasulullah SAW ketika berkata, anak tercinta beliau, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, untaya khutbah yang keluar dari bibir manis beliau, dari lisan cantik beliau,